Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati wa liman dakhala ajma'in syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Syarif Hidayatillah, Syekh Ahmad Shahib Al-Fatajul Arifin, wa ila ruhi khususan mu'alif fi kitab Sayyid Abu Bakar Al-Makki, Sayyid Muhammad As-Sattadimi, Zainuddin bin, wa ila ruhi jamil ulama wal awliya il-babakan khususan Syekhina wa murabbina Mama Kiai Haji Mukhtar bin Kiai Nawawi wa zawjatihi wa khususan Ki Amrin, Mama Ki Amrin bin Ki Abdul Hanan usuli wa zawjati wa usulihi ma wa furu'i ma wa ila ruhi jami' abaina wa umatina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wal 'arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahli far'in wal usuli takammala fala raq'atun min 'arifin hi afdalu min alfiha min alimin fataqabbala. Qala al-imamu Syahrawardi Quddisa wal maqsidul aqsal musyahadatul ula fal yukthiril abdut tilawata mukthira dzikran bitayyibi kilmatin mutabattila wal yajtahid biwita'i qalbin nutqahu hatta yasira biqalbihi muta'assila wa muzilatan li hadithi nafsin kayyanural qalbu lil halil aliyatina ila wa yafidhu nurul qalbi lil qalib fadha bimahasinil a'mali minhu tawassala wa yasiru haqqan dzikra dzatin dzikruhu hadhil musyahadatu syarifatu hassala hadzal ladzi awsas suyukhul kumala Allahu waffaqana lahu mutafaddila walhamdulil bakir ra'ufi musalliya ala salati ala rasuli muhawqila. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arifuna utawi wong kang pada ma'rifat bi rabbihim kelawan pangerane arifun hum utawi arifun iku afdalul utama min ali far'in tenimbang saking wong kang ahli furu', ahli ilmu cabang wal usul lan ilmu usul fikih. Takamala apane takamala sempurnane. Fala raq'atun mangka yaktina utawi sarakaat min arifin kang metu saking wong makrifat billah. Hiya ya rakaatiku afdalu luwi utama min alfiya tenimbang saking 1000 rakaat min alimin tenimbang saking wong alim. Fataqabbala mangka nerima hasira. Qala dawu sofa al-imam Qala dawu sofa al-imamu Imam Asy-Syahrawardi, Imam Syahrawardi Quddisa muga-muga disuciaken ruhe. Wal maqsidu utawi tujuan al-aqsa kang pokok kang luhur iku al musyahadatu nyawang Allah al-ula kang luhur. Fal yukthir mangka becik ngakeaken
sapa al abdu falyukthir maka becik ngakeaken sapa al abdu kaula at-tilawata ing maca Quran muksiran hale ngakeaken dzikron ing zikiran bitayyibi kilmatin kelawan bagusaken kalimat atau kelawan kalimat thayyibah yakni la ilaha illallah mutabattilan halin jungkung wal yajtahid lan becik meteng tengah sapa man biwita'il qalbin kelawan cocoke ati nutqahu ing ucapane wong hatta yasira sehingga jadi apa kalimat thayyibah biqalbihi ing dalam ati wong mutaassila ngruwot atau tepung wa muzilatan lan ngilangaken li haditsi nafsin maring omong-omongan nafsu kaya nuro supaya padang apa alqalbu ati lil hali maring tingkai ati al aliyati kang luhurna ilan hale markoleh wa yafidalan biar atau murup apa nurul qalbi nure ati lil qalibi maring wong kang duweni ati atau maring jasad faza mangka utawi iki abad iku bimahasinil a'mali kelawan pira-pira baguse amal minhu saking abad tawassala iku tawassala dadi pepaes sapa atau iku tawassala maes gawe pepaes sapa abad wa yasiru lan dadi haqqan kelawan temenan dzikradatin iku dzikradatin zikir asmadat zik ofo zikruhu zikir abad hadi asale wa yasiru lan dadi ofo zikru zikir abad hakon kelawan hak zikrodatin ing zikir dan hadi utawi iki kal musyahadatu musyahadah nyawang asyarifatu kang mulia iku hasola hasil sapa abad hadza utawi iki alladzi awsa kang sampun wasiat sapa asyuyukhu pira-pira guru agung atau pira-pira guru al-kumala kang pira-pira kang sempurna Allah utawi Gusti Allah iku wafaqa muga-muga nulungi sapa Allah nah ing kita lahu maring alladzi awsa alladzi mutafaddilan hale paring kanugrahan walhamdu tawi kabeh pengalam iku lil baqi tetep kadhe zat kang langgeng yakni Gusti Allah ar-raufi kang banget welase musallian hale nyunaken rahmat ta'zim a'las salati kelawan luhur-luhure rahmat ta'zim ala rasuli ngatas kanjeng Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhaqqila hale maca la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arifuna orang-orang yang bermakrifat. Ini orang-orang yang bermakrifat itu seseorang yang dalam mujahadahnya, muhasabahnya, muraqabahnya itu selesai, maka dia akan meraih yang namanya arifun atau ma'rifat. Nah, tentunya ma'rifat di sini jadi ma'rifat itu terbagi dua. Ada ma'rifat bil aqli namanya tauhid. Ada ma'rifat bil qalbi atau ma'rifat bil dzauqi namanya tasawuf. Nah, di sini dikatakan ma'rifat dzauqi wa ma'rifatul aqli. Jadi orang ma'rifat itu orang yang
benar-benar diberi rasa. Makanya kan man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak diberi rasa berarti dia bukan orang ma'rifat. Man lam yazuk lam ya'rif. Jadi ngerasa banget, ngerasa. Apa sih? Ngerasa. Wal 'arifuna bi rabbihim. Kalau orang ma'rifat ini mendefinisikan itu, mendefinisikan kayak mendefinisikan zuhud, mendefinisikan tawakal, mendefinisikan mahabbah, mendefinisikan apa saja, itu beda dengan orang yang belum arifun, belum ma'rifat. Iya. Kalau yang namanya orang sudah kenal, arifun itu kan kenal. Orang kalau sudah kenal, walaupun gak ngerti bahasanya, tapi dia pasrah. Padahal pasrah itu dalam bahasa Arab namanya tawakal. Mau dibagaimanakan saja terserah, karena sudah tahu apa yang akan dilakukannya pasti yang terbaik. Dan orang yang marifat itu pasti zuhud, ya pasti zuhud. Kenapa? Nah, karena orang marifat itu dia lebih memilih pemiliknya daripada apa yang dimilikinya. Surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu kan yang dimilikinya. Kemudian dunia yang di dalamnya ada apa? Harta, tahta, wanita. Harta isinya sandang, pangan, papan, kendaraan. Tahta, pangkat. Wanita, nah itu perempuan-perempuan. Dan Allah juga menyiapkan perempuan-perempuan di surga, namanya para bidadari. Di sana lebih cantik-cantik, ya tidak? Nah itu. Tapi orang ma'rifat dia nggak memilih apa tadi? Dunia dan surga. Orang ma'rifat dia lebih memilih siapa? Lebih memilih pemiliknya. Dan siapa yang memilih pemiliknya, nah itu dinamakan orang yang zuhud. Makanya orang kalau pengen memilih Allah harus zuhud dunia, harus zuhud akhirat. Ya bagaimana zuhud ke Allahnya saja dia tidak kenal. Nah itu. Kalau sudah kenal, ya sudah. Nah itu. Nah ini orang yang sudah kenal, orang yang sudah makrifat. Nah itu wilayahnya lamun alam kah? Namanya alam jabarut. Alam apa sih? Alam jabarut. Jadi sudah tidak melihat lagi mulki dan malakut. Walaupun tubuhnya masih berada di alam mulki. Nah itu. Itu namanya orang ma'rifat. Jadi jelas bahwa orang yang bermakrifat itu lebih utama daripada orang yang ahli furu, ahli ilmu cabang ilmu, ahli ini. Nah itu. Dan juga termasuk lebih utama daripada orang yang ahli usul fikih, takamala dengan sempurna. Fala rakaatun min arifin, satu rakaat orang ma'rifat, artinya orang ma'rifat melakukan sholat satu rakaat, ia abdulu min alfiha, lebih utama daripada 1000. Coba 1000 rakaat, 1 berbanding 1000. Dari rakaatnya siapa? Rakaatnya min alimin. Alim itu siapa? Orang yang sudah mengaji fikih. Nah itu. Jadi orang ma'rifat 1 rakaat lebih utama daripada 1000 rakaat dari orang alim.
fataqabbala. Terimalah nasihat ini. Artinya jangan kok bisanya beda itu gimana? Nah di situ makanya kalau orang alim itu lebih memperhatikan sah, memperhatikan apa aja sah dan diterima. Artinya sah dan diterima itu apa? Ikhlas. Diterima itu ikhlas. Tapi kalau orang ma'rifat, nah orang ma'rifat itu sholatnya mi'rajul mukmin. Artinya dia dalam keyakinannya dia merasa disolatkan. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah mensolatkan. Dan di dalam solat itu ya sedang apa namanya? Ya sedang berdialog, sedang bersama Allah. Bahkan sedang menyatu. Kalau bersama, jadi di situ kan ada ma'rifat itu, ada ma'rifat Allah itu ada, atau Tuhan kita Allah itu sudah termasuk ma'rifat. Kemudian Allahnya ada termasuk orang ma'rifat. Meningkat lagi, Allahnya melihat, iya Allah melihat, meningkat lagi. Kemudian Allahnya hadir. Nah itu, kalau melihat kan bisa jadi jarak jauh, tidak dalam satu tempat. Tapi kalau sudah satu tempat namanya hadir. Makanya Allahu hadiri, Allahu wujud, Allahu naziri, Allahu hadiri. Kemudian Allahu ma'i. Nah itu Allahu ma'i atau Allahu syahidi, saling bertatapan. Kemudian Allahu ma'i, bersama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah itu. Ana inda dzanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Ketika kita berzikir berarti orang itu bersama Allah. Ketika orang sholat berarti orang itu sedang bersama Allah. Nah, terus yang terakhir, nah itu Allahu ahadi. Jadi Allahu ahadi ini sudah hilang basarnya. Nah itu karena unsur rububiyahnya sangat kuat, sangat besar. Kalau proses ya mungkin melewati tadi apa namanya, mujahadah tadi, mujahadah, muhasabah, muraqabah. Nah itu dengan semuanya itu kemudian ma'rifat, mengenal ternyata Allah itu baik banget. Makanya hakikat apa? Hakikat ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu ada hakikatnya. Ma'rifat hakikat itu husnudzon billah. Apa aja ma'rifat? Hakikat ma'rifat itu apa? Husnudzon billah. Yang tadinya sholat itu adalah perintah, setelah dia masuk ke ma'rifat, apa bahasanya? Sholat itu adalah kasih sayang, puasa itu adalah kasih sayang. Kenapa bahasanya puasa kasih sayang, sholat itu kasih sayang? Kan awalnya kan puasa itu perintah, sholat itu perintah. Tapi setelah disikapi dengan mujahadah, muhasabah, muraqabah, maka terjadi apa? Oh, ternyata ketika kita melakukan sholat, Allah memberikan kita ibadah. Ketika berpuasa, Allah memberikan kita perintah puasa supaya la'allakum tattaqun. Dan puasa ini juga diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Alalladzina min qablikum. Alalladzina min qablikum saja la'allakum tattaqun. Berarti apalagi umatnya kekasihnya kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu kan menunjukkan bahwa
menyikapi perintah itu akhirnya menjadi sebuah kasih sayang. Makanya orang ma'rifat itu bilangnya begini, tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Oh, kenapa bahasanya begitu? Karena semuanya adalah kasih sayang. Jadi kalau Allah memerintah, itu tanda Allah itu sangat sayang. Dan sering kita contohkan seperti ketika ada dua orang tua. Orang tua satu ketika melihat anaknya itu belum makan, pegang-pegang perut, aduh sakit. Kemudian orang tua bertanya, kenapa belum makan? Kemudian orang tua ngambil nasi, atau orang tua melihat di tempat meja makan masih ada, kata orang tua itu ada nasi. Yang satunya lagi, kamu harus makan. Itu kan jelas perbedaannya. Mana yang lebih sayang? Yang lebih sayang yang ngomongnya kamu harus makan, kan gitu. Tapi kalau bahasanya itu di meja makan ada nasi, nanti makan ya, itu kan beda. Intonasinya itu juga beda. Ketika kamu harus makan, jadi kata perintah itu menunjukkan karena saking sayangnya. Begitupun juga tentang sholat, karena di dalam sholat ini banyak hikmah, banyak manfaat, baik dari kesehatan dan lain-lain. Sehingga karena Allah tahu, walaupun banyak orang yang tidak tahu, akhirnya kata Allah, sudahlah, perintah aja, kamu harus sholat. Berarti ketika orang itu kenal, oh ternyata sholat itu banyak keuntungan, maka dia akhirnya yang tadinya sholat itu adalah perintah. Perintah itu kan identik dengan kewajiban, beban biasanya kan. Tapi ketika oh ternyata kasih sayang Allah sangat besar. Begitupun masalah puasa. Nah itu. Masalah puasa, di mana Allah itu sayangnya? Kata Allah, ketika saya menciptakan nafsu yang ada pada diri manusia, itu ketika saya bertanya, siapa saya? Man ana? Siapa saya? Nafsu itu menjawab. Apa kata nafsu? Apa? Man ana? Jadi dia menjawab dengan pertanyaan lagi. Akhirnya kata Allah, sudahlah kalau begitu, nafsu ini harus kita hukum kemana? Ke dalam lautan lapar 1000 tahun. Baru ketika ditanya, man ana? Jawabnya, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Jadi tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya nafsu kita ini sedang dihukum. Supaya apa? Supaya mengenal Allah. Kalau sudah mengenal berarti supaya apa? Supaya ma'rifat. Nah itu. Makanya 1 rakaat orang arif lebih utama daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang alim. Qala al-Imam Sahrawardi Quddisa, semoga Allah mensucikannya. Maksud dari semuanya itu adalah al-musyahadah. Ini al-musyahadah ini termasuk apa namanya? Jadi sudah kalau orang zikiran itu, musyahadah itu bukan Allah, bukan la ilaha illallah, bukan la ilaha illa anta, tapi apa? Ingsun. Coba. Kalau kita tidak menyelam ke dunia torekot, artinya mujahadah, muhasabah, muraqabah, kemudian zikir, artinya zikir yang ditalkinkan, kita amalkan, tidak melewati jalur ini, mungkin orang itu akan mengatakan zikirannya orang musyahadah itu ingsun. Atau kalau bahasa Arabnya apa ingsun? Ana. Coba saya kalau ngomong ana itu, karena saya bukan orang Arab ya, ngomong ana itu agak mirip dengan kalimat bahasa Arab juga. Bahasa Jawa juga. Kan bahasa Jawanya ada itu kan ana. Ya beli. Silakan ngerti anakin beli anak. Ketika ngomong bahasa Arab anak, ternyata saya ada
berarti ketika ngomongnya pakai Jawa dengan bahasa Arab itu punya anak. Berarti ketika saya ada apa bahasa Jawa? Anak-anak gitu ya, tidak. Ya iyalah, kita wong Jawa bakal ngomong bahasa ada itu kan anak. Nanti kalau bahasa Arab Allah itu wujud, kita masih kurang nyentuh. Kenapa? Karena kita wong Jawa. Coba lah mau kita ngomong, hai Gusti Allah ku anak sih lagi apa mana? Ira yakin dulu sih Gusti Allah anakku. Oh, berarti kan kuku bahasa kita. Apa? Anak Gusti Allah. Tapi Allah wujud. Kurang. Ini maaf ya, ini saya. Saya tuh kalau ngomong bahasa Arab kurang nyentuh. Makanya ketika menginjak ke musyahadah, saya juga nggak ngerti. Pertama, zikir itu ya seperti biasa, menyebut ya, seperti yang kita ceritakan itu, kalimat ya Allah 5.000 kali, berarti kan memanggil. Kemudian saya juga pernah mengalami zikir yang namanya ketika ditanya punya siapa, engkau. Bahkan bahasanya bukan engkau, karena sering ke orang lebih tua itu saya ngomongnya jenengan. Jadi ketika hati ditanya ini punya siapa, kemudian saya jawab jenengan. Siapa yang menggerakkan kamu mengaji? Jenengan. Siapa yang menggerakkan lisan kamu? Jenengan. Siapa yang menggerakkan pikiranmu? Jenengan. Siapa yang menggerakkan orang-orang yang ikut mengaji? Jenengan. Berarti kan zikirnya jenengan. Nah, cuma kalau orang Arab anta, la ilaha illa anta. Cuma saya kurang apa ya, bahasa anta itu karena mungkin saya bukan orang Arab ya, orang Jawa. Jadi saya lebih ke arah jenengan. Kayak saya wudhu. Ketika wudhu selesai, saya ditanya. Kalau dia nanya sih pakai sirah ngomong. Sirah itu siapa? Siapa sih wudhu akan? Ya jenengan. Terus ngaku sing wudhu akan jenengan siapa? Ya jenengan. Kan gitu. Terus ketika dialognya berlanjut, maka yang ada jawabannya jenengan. Nah ini ada peningkatan. Kok waktu itu saya jawabnya dikiranya itu dengan kalimat jenengan. Padahal bahasa Arabnya la ilaha illa anta. Tapi kok ngomongnya jenengan. Nah itu karena kondisinya selalu dialog. Jenengan. Kalau saya jawab ingsun, putus, kita turun lagi, kembali lagi. Iya, kembali lagi. Apa aja? Kembali lagi. Kalau misalnya ira guru kuncing siapa? Ya guru dewek. Nah, itu putus. Harus jawab apa? Sing jenengan. Terus bisa jawab sing jenengan? Pokok sing guru sira. Boten. Sing jenengan. Karena guru kita gak guru sing jenengan. Jadi kata jenengannya itu gak boleh apa? Gak boleh putus. Nah, ini wilayah ini namanya wilayah apa? Masuk ke wilayah kasyaf. Masuk ke wilayah kasyaf. Kalau kasyaf itu masih kalimatnya masih dua. Ingsun harus jenengan. Dan jangan pernah ngomong ingsun. Makanya ada kalimat man qala ana fa huwa iblis. Nah, itu di situ. Aja ngomong ingsun. Tapi ketika kondisi ma'rifat itu meningkat, nah di sini namanya musyahadah. Ketika ditanya lagi, akhirnya dia jawab.
itu punya ingsun. Deke isun kan? Deke siapa? Jenengan. Ingsun enci jenengan. Ingsun enci. Nah, akhirnya dia ngomong, kamu berani nggak ngomong ke setiap orang itu ingsun? Langit punya siapa? Ngomongnya harus punya ingsun. Berani nggak coba? Saya berpikir juga ini karena ini wilayah musyahadah. Iya ya, ingsun. Akhirnya hasil dari dialog itu yang tadinya ingsun dengan jenengan, akhirnya jenengannya ngomong ingsun, sedangkan saya juga punya ingsun. Nah di situ namanya ada dua ingsun, ada dua aku kalau bahasa Indonesia. Ada dua anak berebut. Tapi kita gak boleh ngomong dari keterangan ini kemudian kita sampaikan ke orang lain, gak boleh. Seperti kita mendapatkan ilmu dari beliau, dari Kiai Haji Profesor Kiai Haji Syahid Akil, menerangkan tentang Wahdatul Wujud, menerangkan tentang Syekh Siti Jenar dengan gamblang dan jelas. Kemudian kita ujuk-ujuk ikut-ikutan, itu nggak boleh. Kenapa? Ana wong ngaku, ana wong kan ngaku-ngaku. Apa bedanya? Kalau wong ngaku sih dia sudah merasakan, akhirnya perlu ada pengakuan. Kalau belum merasakan kemudian ngaku, berarti namanya ngaku-ngaku. Nah ini makanya kenapa hal yang seperti ini dilarang. Ini wilayah musyahadah ya. Kenapa hal ini dilarang? Ngomong ingsun, Allah, aku, Allah. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan bukan wilayahnya atau belum masuk ke wilayahnya, karena dia mendapatkan keterangan, pemahaman, dengan paham dia langsung. Sebenarnya proses, yaitu prosesnya mujahadah, muhasabah, muraqabah, butuh proses. Dan perjalanannya pakai apa? Pakai amal boleh, pakai zikir itu lebih cepat, karena zikir itu katoir bagikan burung, sedangkan binatang yang paling tercepat itu adalah burung. Makanya kalau kita pengen usul cepat, ya kita harus menggunakan teori tadi, harus dengan zikir. Ada dua sayap, syariat tarekat. Nah zikirnya juga ada zikir jahar, ada zikir khafi. Nah itu, ini saya yakin apa yang saya sampaikan semua orang juga akan sama mengalami hal yang seperti ini. Ketika saya sering menyampaikan, ya pasti walaupun yang mendengarkan itu kiai atau ustadz pasti menolak. Kenapa? Karena kondisinya bukan wilayah itu. Nah itu, karena wilayahnya bukan wilayah musyahadah. Makanya kalau menurut saya sih, maaf ya, saya sering berulang-ulang mengajak, yang penting itu kita sudah usul dulu. Adapun kendaraannya, kalau katanya yang lebih cepat itu pesawat, ya sudah kita naik pesawat. Kalau naik pesawat tuh nggak indah aja, enak lewat jalan darat, ada pantai, ada pegunungan. Iya, tapi kan takutnya ketika kita pakai jalan darat, kita berhenti di pantai, keindahan pantai akhirnya berhenti, berarti kita nggak bisa usul-usul dong. Atau kita melewati jalan pegunungan, akhirnya kita terlena di situ, berhenti. Makanya kalau menurut saya, ayo yang sudah punya ilmu, sudah banyak, sudah cukup, ayo ikut zikir atau ikut talqin zikir. Sebab kendaraan yang paling tercepat adalah pesawat, dan zikir itu adalah diperumpamakan bagikan pesawat untuk menyampaikan seseorang itu wusul ila Allah. Nah kalau sudah wusul ke musyahadah, sudah tadi berada di wilayah musyahadah,
baru kita akan diberi cara jalan bagaimana. Nah, berarti kan di situ boleh pakai jalan darat, ya tidak boleh, dan silakan pakai jalan udara, pesawat lagi. Begitu. Biasanya orang itu kan capek kalau jalan darat, sudahlah kita pakai jalan pesawat saja. Karena saya nggak diberi wilayah menalkin, karena belum diangkat jadi wakil talkin, maka ya sudah kita kendarai zikir sebagai pesawat. Nah, setelah itu kita ajak dengan jalan darat. Dengan jalan darat itu kita ngaji kitab Sapina, takrib gitu. Ayo pakai jalan itu. Nah, bolehkah kita pakai jalan pesawat? Hanya sekadar memberitahu jalan pesawat itu lebih cepat. Bagaimana caranya? Ya kita ajak teman kita ikut talkin. Nanti di situ kita mengarahkan. Berarti sesama apa? Sesama ikhwan akhwat. Makanya kalau ikhwan dan akhwat di mana saja itu saudara kita, saudara saya. Baik yang di Jakarta, baik yang di Sirna Rasa. Pokoknya kalau dia itu TKN, dia saudara saya. Nah, itu. Makanya tadi saya mengajak yang lebih afdolnya gimana Ustadz? Yang lebih afdolnya sudah talkin, nanti kita ke Suryalaya. Karena kan di Sirna Rasa juga kan sama. TKN Suryalaya. Berarti nanti kita kapan tak kapan kalau dikasih kesempatan, kalau perlu kita minta kepada Allah, ya Allah. Bukan perlu lagi, memang perlu ya tidak. Minta kepada Allah, ya Allah, izinkan segerakanlah saya bisa berziarah ke Suryalaya. Nah, setelah sampai ke Suryalaya, di sana ada waktu subuh, itu namanya talqin umum. Habis subuh biasanya yang memberikan talqin itu ajengan sandisi. Ya, kita ikut saja talqin di situ. Tajdidu talqin. Setelah tajdidu talqin, kita berziarah ke makom Mursyid Kamil Mukammil Syekh Ahmad Syuaib Al-Fatihil Arifin Abanu dengan Syekh Abdullah Al-Mubarak bin Nur Muhammad. Kita berziarah. Nah, itu menurut saya, hemat saya itu begitu. Tapi kalau misalnya belum ada kesempatan, bagaimana Pak Ustadz? Katanya talqin itu boleh lewat telepon. Iya, boleh lewat telepon. Silakan ditelepon wakil talqinnya. Nah, kemudian minta ditalqin. Tapi kurang afdol. Karena kan perjalanannya bukan perjalanan hasil maksud. Tapi perjalanan wusul ilallah. Nah, itu. Fal yuksiril abdu tilawata muksira dzikron bitoyibin kalimatin mutabattila. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran, dan kemudian perbanyaklah kita membaca zikir kalimatut thayyibah dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau sudah zikir itu berarti kita sedang apa? Sedang berhadapan. Kalau kita sedang berhadapan dengan seseorang yang titelnya lebih tinggi, orang yang mengajak bicara dengan kita, berarti dia tidak menghormati dengan orang yang kita hadapi. Ya tidak. Contoh, saya lagi menghadap Bapak Presiden, terus orang itu manggil saya, tur menea. Orang yang memanggil saya itu su'ul adab itu. Kenapa su'ul adab? Oh, saya lagi menghadap presiden sih, kok manggil saya? Ya tidak. Begitupun juga sama, kitanya yang dipanggil jangan gampang menjawab dan menemui. Berarti harus bagaimana? Ya, kita harus sadar dulu. Kalau kita pertemuan menghadapnya 65, kalau bisa lebih, ya sudah, selesaikan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 165. Kalau sudah 165 lebih,
berarti kita boleh berhenti, artinya menghadap cukup. Nah, panggilan tadi kita penuhi, walaupun orang tua tinggal kita ucapkan kalimat maaf bu. Nah itu, walaupun guru, maaf ustadz, begitu. Karena ketika kita zikir ya berarti kita sedang berhadapan. Jangan sampai la ilaha mata yang merem bari apa cengar cengir loh ilmu ini sul adab banget begini tuh. Konsep la ilaha illallah, kosongkan pikiranmu illallah. Nah, kemudian zikir khafi. Ketika zikir khafi juga kan ada aturan-aturannya, ada tawasulnya ya itu. Begitu. Itu namanya mutabatilan, serius banget. Dan memang waktu itu waktu yang sangat serius. Jadi kemarin kita mementingkan tentang muhimmah. Apa muhimmah itu? Mementingkan yang utama, menyepelekan yang sepele, atau menyepelekan yang sepele, mengutamakan yang utama. Jangan sampai mengutamakan hal yang sepele, menyepelekan hal yang utama. Kayak kita zikir la ilaha illallah, itu namanya menyepelekan hal yang utama. Pantas baik beli usul-usul ya tidak. Lagi zikir mikiri baju lebaran, lagi zikir mikiri sahur, mikiri buka, mikiri macam-macam. Sudah kalau lagi zikir berarti kita lagi menghadap, dan urusan kita akan dijamin oleh yang sedang kita hadapi. Siapa beliau? Ya Gusti Allah. La ilaha illallah. Konsen, kosongkan pikiran. Walaupun ramai, udah. Kita lagi sedang apa? Ini namanya muhimmah, penting. Mutabatilan. Wal yajtahid bi ta'i qalbin nutqahu. Apa? Matang-tang bi ta'i qalbin, dengan ucapan hati. Serius. Jadi waktu tuh jangan diambil untuk guyonan, serius. Kalau perlu kepret. Ya enggak, maksudnya kalau enggak pakai kekerasan itu mereka enggak ngerti bahwa ini tuh hal yang sangat serius. Iya, saya juga bisa bilang begitu tuh, serius begitu, karena saya sering ditegur oleh Allah. Kata Allah, kamu menganggap sepele, astagfirullahaladzim, kan gitu. Iya, kan di situ sudah. Seandainya kita lagi zikir la ilah, batu besar mengenai kepala, kalau Allah belum mematikan, batu itu akan pecah, bukan kepalanya pecah. Kalau Allah mengendaki begitu. Kalau Allah mengendaki kepala kita pecah, Allah akan membuktikan bahwa darahnya orang yang lagi benar-benar mengingatku, cinta kepadaku, akan mengalirkan tulisan, yaitu Ismul A'zam. Ismul A'zam, Ismul Zat. Pasti, ya pastilah. Nah itu. Dan seandainya dari belakang akan menusuk, ibaratnya begini, ini ibaratnya. Anak saya sedang bersama saya, ya tidak. Kemudian ada orang dari belakang arep nyabet karo sapu. Ya macam-macam bayang mana bapaknya jadi nyabet sapu ya. Bisa jadi sahabat tangan mandi. Ya, begitu pun juga kalau kita lagi zikir, di belakang ada yang membahayakan, Allah yang berurusan. Kalau misalnya hantu, ya Allah yang menyelesaikan. Nah itu. Jadi kita, bahkan orang yang selalu kuat zikirnya, berarti dia bersama. Kalau bersama itu kan saya sering ngomong hal ini diulang-ulang. Kayak contoh, kenapa ketika anak saya bersama saya, dia tidak membawa apa-apa, dia tenang banget.
Tapi ketika anak orang lain ikut saya, ya tidak. Dia bawa uang cukup banyak, dia masih nggak tenang. Contoh begini, anak saya perempuan, ya namanya Nafisatus Sofia. Nah anak saya ini, dia pengen jalan-jalan ke Gerage Mall, ke mall. Dia ngajak temennya itu anaknya orang kaya, dikasih uang berapa? 1 juta. Mau ikut jalan-jalan sama Nafis. Nafisnya sama siapa? Sama bapaknya. Ikut. Nah setelah ikut, tenangan mana? Ya tenangan anak saya. Kata temannya ngomong, Nafis, kamu mau jalan-jalan ke mall bawa uang berapa? Dia pas waktu itu lagi megang uang 5.000. Bawa berapa? Bawa 5.000. Loh, kok kamu uangnya sedikit banget? Saya bawa 1 juta. Diem aja Nafisnya. Nah, ketika sampai di mall, ya tidak. Uangnya Nafis utuh tidak? Utuh. Nah, ada orang jual ada lihat pakaian bagus. Nafis pilih. Harganya berapa? 200. Ambil. Dia ikut ambil 200. Kemudian lihat apa lagi? Ambil lagi. Akhirnya yang 1 juta itu habis. Yang 1 juta itu anak itu habis. Dia berpikir, aduh bekal saya banyak tapi kok habis. Ya tidak. Tapi anak saya cuma bekal berapa? 5.000. Sudah beli ini, pas lihat di counter HP, melihat HP. Apa kata anak saya? Bapak, saya pengen HP-nya baru nih Bu, di tahun baru atau di Idul Fitri nih, saya pengen HP-nya baru. Ayo ambil. Berapa harga HP-nya? 4 juta. Coba. Harga HP yang 4 juta itu, dia cuma bawa 5.000. Tenang enggak? Dapat enggak? Dapat. Kenapa anak itu dapat HP yang harganya 4 juta padahal uangnya bawa 5.000? Itu kan enggak aneh. Ya Nafis sih kalau bapak aneh. Ya tidak. Begitupun juga sama. Ketika orang itu zikirnya mutabatil, jungkung, dia punya Allah. Di musim pandemi, ya tidak. Dia punya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. La razzaqa illallah. La razzaqa illallah. Tenang. Kenapa? Bagaimana? Tenang. Kenapa? Karena punya Allah. Nah itu. Makanya orang yang punya Allah dengan orang yang punya uang atau punya orang tua, itu ketenangannya jauh lebih besar ketenangannya orang yang punya Allah. Gitu. Ya, jelas ya berarti. Waliyastain. Makanya ketika kita zikir, ketika kita baca kalimat thayyibah dengan hati itu kira mutabatil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa harus illallah? Itu awal itu. Dengan pukulan keras. Kemarin kita kan musim hujan. Kalau hujannya mau besar, itu petir geledek, wah, nyamber mendung. Wah, baru geraca. Manfaat tidak untuk kita manfaat. Begitupun juga ketika kita zikir la ilaha illallah. Hati itu kan keras, bahkan lebih keras daripada batu. Makanya perlu dihantam dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru kalau sudah lembut, nah itu bermanfaat. Tanah aja kalau sudah lembut kan bisa mendapat siraman. Nah itu pentingnya kita zikir jahar. Wa muzilatanil hadisin. Hilangkan omong-omongan nafsu. Wal qalbu lil hali anna ila. Wa yafidu nurul qalb. Kalau sudah semuanya itu,
akan bersinarlah hatinya. Kalau hati itu sudah bersinar, makanya zikir itu narun wa nurun. Nar, pembakaran. Lah illallah, dibakar. Makanya kalau kita zikir jangan minum. Lah illallah, haus minum. Nah itu nggak boleh minum karena lagi pembakaran. Jangan dipadamkan oleh air. Kemudian nurun, nah itu sinar, pure, semuanya akan jelas. Makanya kemarin yang kita buka dari kitab ini ada bab riya, ada bab takabur, ada bab ujub. Itu kan sebenarnya sudah ada pada tubuh kita. Kita jangan sombong, yang sudah ada jangan sombong. Paling harus kita hilangkan kesombongan, harus kita hilangkan ujub. Bagaimana? Nah di situ namanya dengan zikir. Makanya apa? Inna fi kulli syai'in syaqalatun wa syaqalatul qalbi zikrullah. Zikir itu adalah pembersih. Setiap sesuatu ada alat pembersihnya, dan pembersihnya hati adalah zikir. La illallah. Dan bisa difilsafatkan. Hati ini ibaratnya sebuah istana. Kalau kita mau pengen bersih dan indah, ya istana itu harus dipanggil seorang raja atau presiden. Kalau di TC Madrasah Terpadu Tunas Cendekia ini akan dikunjungi atau memanggil atau mengundang Bapak Presiden, pasti jalan yang menuju ke Madrasah Terpadu Tunas Cendekia ini akan indah, akan bersih. Kemungkinan solokan gak dicet ya tidak. Jalan sing biasa ada ada lubang diratakan dulu. Kenapa? Karena akan lewat yang namanya siapa? Bapak Presiden. Bukan hanya dari Jalan Kasab menuju Babakan, dari Palimanan ke Ciwari ke Babakan. Itu juga diperhatikan. Bahkan bupati juga meninjau, menyuruh Pemda, ya tidak, coba cek, kontrol lokasinya. Saya dulu pernah menjadi menjadi panitia intern ketika waktu itu Pak Menteri Keamanan Menhamkam, Menteri Matori Abdul Jalil. Panitia luarnya Bapak Kiai Haji Ahmad Nasir, panitia internnya saya. Waktu itu Bapak Bupati datang ke rumah pusaka, rumah Mama Kiai Haji Mukhtar. Saya dipanggil sebagai penanggung jawab panitia intern. Ditanya, saya dengan duduk yang begini karena saya santri. Kata Mama Kiai, biasa saja. Oh, biasa saja. Jadi ternyata saya punya pemahaman, begitu ya. Berarti kalau kita mau mengundang pejabat, bahasanya seorang pemerintah, pejabat negara, itu tempat itu pasti bersih dan ada intel tuh cek, barangkali membahayakan lokasi. Jadi benar-benar. Nah, kalau menurut saya, kalau kita memanggil pejabat saja, presiden saja, lokasi itu pasti bersih dan indah. Saya yakin, apalagi kalau kita memanggil Gusti Allah, pasti bersih. Apa kotorannya? Ya kotorannya itu ujub, hasud, ya dari mulai ghibah, hasud, namimah, sifat-sifat zamimah tuh, sifat-sifat yang dicacat tuh, itu kan kotoran yang ada di latifatul qalbi, itu akan bersih. Latifatul qalbi dengan latifatul yang di sini tuh namanya nafsi itu akan bersih. Makanya saya punya foto itu, ada foto Aba, di samping ada latifah, 2 latifah. Itu tujuannya kanggo apa? Supaya apa? Supaya dengan robito ke Aba, ya tidak. Kemudian kita checklist, saya itu masih ada apanya ya. Nah itu katanya zikir itu adalah sokolah, alat pembersih. Kita sudah zikir, masih ada enggak ya ghibahnya, masih ada enggak ya namimahnya, masih ada enggak ya hasudnya, takaburnya, ujubnya. Nah itu ananiyahnya masih ada enggak?
Itu checklist. Kan di situ ada latifah, ada sifat-sifat ini, bohongnya, merasa ini, terus saja itu di checklist. Oh iya, benar bahwa inna fi kulli syai'in sokolatun wa sokolatul qalbi zikrullah, itu benar. Makanya di situ ada foto, yaitu gambar Abah, ya tidak, foto Abah, terus di samping ada 2 latifah. Padahal latifah itu ada 7, cuma yang 5 itu kan bernilai bagus semua menurut saya. Jadi kalau misalnya yang bagus dibersihkan gimana? Yang dibersihkan itu yang kotor, yang jelek-jeleknya itu. Ya nanti foto itu silakan dipakai untuk Robito, nanti akan saya posting ya. Nurul qalbi lil qalbi fadzaka bimahasinil a'mal. Maka dengan kita setelah berzikir itu bersih, maka dengan sendirinya amal kita itu yang tadinya riba, yang tadinya ini, oh itu salah. Oh kuncinya awalnya orang itu riba, namanya itu oh awalnya benci, sengit. Kenapa kita sengit ya? Nah itu makanya kan jangan ada kata benci di antara kita, karena kesalahan itu berawal dari benci. Kenapa setan itu selalu mencelakakan kita? Karena setan benci. Kata setan, kata iblis, saya dibuang dari surga itu gara-gara itu. Gara-gara siapa? Gara-gara Adam. Makanya dia mengajak permusuhan bebuyutan. Sampai kapanpun manusia itu musuh saya. Kata siapa? Kata iblis. Berarti iblis itu nggak pernah menilai manusia itu benar, bahkan inginnya celaka terus. Begitupun juga kita jangan pernah benci. Makanya benci itu awal daripada kehancuran. Jangan ada kata benci di antara kita. Ya iya. Bakal cari mama kamakola mama Ki Haji Mukhtar apa? Wong bakal wis sengit ndeleng bagus katone blesak. Jadi kone priben ya akeh musuhe dadi ya. Oh, ngrasani kan awalnya karena sengit. Dadi wong bakal wis sengit ndeleng bagus katone blesak. Apa maning blesake. Nah ini kamakola mama Ki Haji Mukhtar. Terus wong bakal dideleng salahe. Jadi mama Ki Mukhtar. Kita ndeleng wong salahe. Wong bakal dideleng salahe laka benere. Berarti apa? Ya salah kabeh. Berarti kita aja ndeleng wong ning salahe. Deleng ning benere. Wong bakal dideleng benere. Kabeh wong langka salahe. Bagena kun maling. Guru belikan maling kah? Kanggo biayaikin, kanggo mencukupikin. Iya ya. Ini kan begitu. Oh, WTS dia punya anak banyak. Sementara suaminya meninggal. Kemudian wah di situ nggak ada yang ini, pengennya ini. Akhirnya apa? Sing penting mah wala tai asu. Apa wala tai asu? Aja putus asa, aja bunuh diri. Nah, akhirnya kalau dilihat benarnya, semua orang itu nggak ada yang salah. Kalau dilihat salahnya, semua manusia nggak ada yang benar. Kama qala Mama Kiai Haji Mukhtar. Wa yasiru haqqan dzikra dzati dzikru hadil musyahadah. Nah, insyaallah dengan kita terus mengambil jalan tadi ya. Jadi ada kita lewat jalan darat, jalan udara, kita nanti akan cepat yang namanya meraih musyahadah. Jadi kalau musyahadah itu suruh zikirannya itu apa? Jadi yang nyuruh itu dari dalam. Zikir itu yang nyuruh dari dalam. Apa nyuruhnya zikirannya? Ingsun. Padahal ingsun kan anania, ya tidak. Loh, berarti omongan Mang Tur ini wah, ini berbahaya ini, anania. Jadi ketika kita berada di wilayah apa tadi? Mujahadah, muhasabah, muraqabah. Di situ bahkan di ketika wilayah kasab nggak boleh ngomong saya. Kalau ngomong saya, anania, saya putus hubungan. Punya siapa? Punya engkau. Jadi engkau jenengan. Nggih, jenengan. Nah, ketika sudah masuk ke level yang lebih tinggi lagi, karena jenengannya ngomongnya ingsun terus,
punya ingsun. Kamu ngomong punya ingsun, punya ingsun, punya. Akhirnya lupa dia melihat dirinya. Nah itu makanya kan orang kalau sudah syuhud dia sudah tidak melihat dirinya, tidak melihat orang lain. Yang dilihat adalah Allah, ingsun. Makanya kalau orang yang sudah syuhud melihat orang, nggak melihat orangnya. Kalau kita masih melihat orangnya, berarti kita masih musyrik. Ini di wilayah syuhud. Di wilayah apa sih? Di wilayah syuhud. Hadzal ladzi awsa as-syuyukh al-kumala. Allah wafaqona. Hari ini penutupan atau terakhir ya. Dan wasiat dari ulama-ulama, dari syekh-syekh yang sempurna. Allah wafaqona. Amin. Semoga Allah memberikan pertolongan pada kita mutafaddilan. Hale paling anugerah, dan semoga Allah memberikan anugerah. Jadikanlah hamba menjadi hamba yang soleh. Hanya di dalam doa itu saya sering mengambil doa bulit. Apa aja? Doa bulit. Jadi doa bulit itu kalimatnya termasuk kalimat Rabbana la tu'akhidna. Itu doa bulit itu. Rabbana wahai Tuhanku la tu'akhidna, jangan kau siksa saya, kami. Inna sina, ketika saya lupa, au akhtona. Gitu. Termasuk doa bulit. Tapi boleh, yang Allah yang mengajarkan. Nah, begitu pun juga seperti doa mereka. Ada doa bulit itu begini, saya pernah membaca dan pernah mengamalkannya. Nah itu kalimatnya sedikit. Kalimatnya sudah agak ini ya. Jadi pertama, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Nah, terus kalimatnya itu Allahumma balighna. Nah, ini kalimat doa bulit ya. Allahumma balighna manazila ibadikal muqarrabin. Allahumma ya Allah balighna, sampaikan manazila ibadikal muqarrabin, tempat kedekatan, manazila ibadikal muqarrabin, tempat kedekatan orang-orang yang dekat. Manazil, tempat, ibadika, hamba-hamba yang dekat. Nah itu tempat hamba-hamba yang dekat dengan manazila ibadikal muqarrabin. Wala tabtalina, dan jangan kau uji, wala tabtalina bimithli mabtalaitahum, dengan ujian-ujian mereka orang-orang yang dekat. Loh, kok kenapa? Dia pengen menjadi hamba yang mutaqarrabin, yang dekat, tapi jangan diuji dengan mereka yang dekat. Wala tabtalina bimithli mabtalaitahum. Apa sebab? Karena fa'innahu, mereka kuat. Nah, sementara saya wa ana dhaifun. Allah maj'alna, ya apa tadi tuh? Ya Allah, Allahumma balighna, ya Allahumma balighna manazila ibadikal muqarrabin wala tabtalina bimithli mabtalaitahum bihim fa innahum aqwiya'u 'ala dzalik. Nah itu, ini mengandung filosofis ya. Dongae wong pengen dadi wali bulit, dadi wali bulit. Abu Nawas bulit ya ilahi lastul firdausi ahla wala aqwala naril jahim. Termasuk doa itu, Allahumma balighna manazila ibadikal muqarrabin wala tabtalina bimithli mabtalaitahum bihim fa innahum aqwiya'u 'ala dzalik wa ana lamun jama' wa nahnu dhaif. Kalau wa nahnu dhafa, kalau wa ana dhaifun. Ya Allah, saya melemah. Ya Allah, wis gah dadekaken kita, sampaikan saya menjadi hambamu yang dekat. Wis ora usah diuji, ora usah dapat ujian apa-apa lah gitu. Tapi kalimat ini jangan sekali. Kalau sekali kata Allah dia bulit, tapi sekali berarti dia masih bohong kan gitu. Terus diulang-ulang sampai Allahumma balighna manazila ibadikal muqarrabin, manazila ibadikal muqarrabin wala tabtalina. Seakan-akan gitu,
kayak orang wala tabtalina bimithli mabtalaitahum bihim fa innahum aqwiya'u 'ala dzalik wa ana, sambil menangis, wa ana dhaifun wa ana dhaifun. Nah itu. Nah ini apa namanya? Kalimat doa ya, kalimat doa. Kalimat doa ini silakan dibaca ya. Jadi Allahumma ballighna manazila ibadikal muqarrabin wala tabtalina bimithli mabtalaitahum bihim fa innahum aqwiya'u 'ala dzalik wa ana dhaifun. Kalau wa nahnu du'afa. Kalau tadi baligna, kalau mufrad balighni kan gitu. Boleh dibaca ketika berjamaah, boleh dibaca ketika sendiri. Nah, insyaallah diulang-ulang kalimat itu. Walhamdulillahil baqir rauf musallian ala salati ala rasul muhawqila. Nah, kalau dan ditutup dengan pembacaan sholawat. Kalau mau baca sholawat, baca tawasul yang ada di kitab apa tuh? Dalail Khairat. Allahumma inni atawassalu ilaika bis-sholati itu dengan bacaan sholawat, bis-sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika wa tasdiqan li nabika wa mahabbatan fihi wa syauqan ilahi wa ta'ziman li qadrihi. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalimatnya Allahumma inni atawassalu ilaika bis-sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika, nurut karena perintahmu, wa tasdiqan li nabika, membenarkan nabimu, wa mahabbatan fihi, dan cinta di dalam, cinta kepadanya, mahabbatan, cinta fihi padanya, toh wa syauqan, berantah rindu, ilahi, rindu kepadanya, wa ta'ziman, mengagungkan, di qadri, pada pangkatnya. Nah itu silakannya. Jadi kalau baca sholawat tawasul dulu seperti tadi ya, Allahumma inni atawassalu ilaika. Jadi supaya, nah ini dengan 5 imtithalan li amrika wa tasdiqan li nabika wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'ziman li qadrihi, kita mengikuti apa yang ada di dalam kitab Dalail Khairat. Sholawatnya boleh sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen mengejar banyak ya sallallahu alaihi wasallam. Pengen sempurna ya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat nari ya boleh, sholawat apa saja silakan. Baca dulu Allahumma inni atawassalu ilaika. Jadi dengan sholawat itu menjadikan pelantara kita menuju ilaika. Hanya kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Karena Allah sendiri juga membaca sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hanya amalan apa saja Allah tidak mengikutinya, tapi ketika sholawat Allah mencontohi, mengawalinya. Itu saja. Mungkin hari ini sebagai penutupan, mungkin saya membaca dari awal sampai akhir banyak kesalahan, pasti banyak kesalahan, dan mungkin kesalahan itu karena kebodohan saya. Dan seandainya banyak kesalahan, sama-sama memperbaiki. Dan kalau misalnya ada makna, ada keterangan yang sir atau keterangan yang nyeleneh, itu juga barangkali saya menyampaikannya di sini kurang pas, kurang cocok, saya juga minta maaf. Dan kepada para pemirsa di mana saja, terima kasih atas menyimaknya. Saya doakan semoga yang menyimak ini selalu mendapatkan ridha Allah, dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, disehatkan badannya, dan diistiqomahkan zikirnya.
zikir jahar, zikir khafi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha Allahu Allah fi jamil aqwal wa jamil af'al wa jami'i ma kana bihil khair wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.